Oke Ibu-ibu, eh, untuk pertanyaan selanjutnya ya, apa yang dilakukan ibu-ibu sebagai masyarakat jika melihat kekerasan pada anak, baik itu kekerasan non fisik atau kekerasan fisik? Silahkan tulis jawaban ibu-ibu di kertas ini, ya. Monggo, pendek. Silahkan ditulis. Ini satu pertanyaan saja, Pak. Ya, pertanyaan tadi. Oh, yang pertanyaannya. tadi itu. Berarti jenengan kasih jawaban satu saja per kelompok. Saya ingin ibu-ibu sendiri yang membacakan. Monggo Bu Siti dulu. Silakan membaca. Ya, Bu Susi maksudnya. Ya. Jawaban saya, Pak, kelompok dari saya. Sebagai anggota masyarakat harus lapor ke Pak RT atau perangkat desa lainnya, Pak. Mantap. Oke, jadi kalau ibu-ibu melihat hal yang seperti itu, ibu-ibu seperti Bu Susi bilang tadi, kelompoknya Bu Susi harus melapor ke Pak RT atau ke perangkat desa. Mantap. Bu Painah, sekarang silakan dibaca. Sebagai anggota masyarakat, kita harus lapor kepada polisi, Pak. Oke, mantap. Jadi ibu-ibu sudah pintar-pintar, sudah hebat-hebat. Oke, sekarang sebelum saya lanjutkan, karena ibu-ibu sudah hebat, sekarang kita lakukan tepuk hebat ya Bu, biar kita lebih semangat lagi. Bareng-bareng tadi, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Yes. Oke, sip. Hebat. Oke, karena ibu-ibu sudah hebat dan terus kita tadi sudah refresh dengan cara tepuk hebat. Sekarang kita lihat film. Film ini adalah kisah si Aksa dan si Geni. Nanti dari film ini ibu-ibu bisa bisa memberi kesimpulan dari setelah menonton film ini. Ngerti nggih? Nggih. Perhatikan di sini. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Dari kisah yang kita lihat tadi, ya, dari kisah yang kita saksikan bersama-sama tadi, saya ingin setiap kelompok memberikan tanggapan. Monggo dari Bu Painah dulu. Mengenai film yang diputar tadi, si Aksa dan si Geni, menurut saya anak-anak harus hati-hati jika didekati orang yang tidak dikenal. Terus ya Silakan satu tanggapannya per kelompok satu. Sekarang Pak. kelompoknya Bu Susi ya. Susi. Silakan Bu Susi tanggapannya. Tanggapan saya, Pak, kalau ada orang memegang dada, pantat, dan anggota badan yang ditutupi pakaian dalam, tidak boleh. Oh, pinter. Sekarang satu kelompok lagi, sekarang kelompoknya Bu Misiem. Silakan. Sakit Bu Misiem punya tanggapan. Oke, monggo Bu Misiem. Silakan. Tanggapan kulo, Pak, kali kelompok kalau bertemu orang yang tidak dikenal terus diajak di tempat sepi, itu ndak mau, Pak. Nggak boleh. Sip, betul. Setelah ibu-ibu menanggapi dari film Aksa dan si Geni tadi, sekarang kita menuju ke kita harus tahu cara pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga.
Jadi cara apa? Cara pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Jadi jenengan harus paham tumbuh kembang anak itu harus paham, dan anak umur sekian, waktunya anak sekian, ini harus paham, ya. Ketika anak-anak kita sudah beranjak dewasa, jenengan harus paham apa kebutuhan anak tersebut, betul ya? Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi sudah jelas jenengan sebagai orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Jenengan harus bisa menjadi sosok teman yang baik untuk anak-anaknya. Paham ya, Bu? Seperti itu ya. Paham ya? Paham. Ya. Terus yang ketiga, membantu kesulitan anak dalam sekolah. Nah, misalnya anak diberi PR, diberi tugas dari sekolah, jadi kan harus sigap, harus bisa membantu. Betul ya? Terus ketika anak mengalami kesulitan di sekolah, jadi kan harus bisa membantu agar anak-anak kita tetap semangat dalam bersekolah. Betul ya? Kemudian yang keempat, memuji anak ketika berperilaku baik. Ini yang penting. Ini yang sering orang tua lupakan, yang sering terjadi. Tidak harus kita memberi hadiah, kita beri ucapan agar anak-anak kita menjadi lebih semangat lagi. Itu sudah cukup sebenarnya. Diberi jempol aja sudah cukup. Betul ya? Jadi yang kelima, tidak menghardik dan menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Jadi seperti itu. Ini yang penting, Bu. Jadi kita tidak boleh nyeneni, ngewel bahasa Banyuwangi ini. Anak di depan umum, tidak boleh. Misalnya, namanya Bu Susi ini namanya Saipul. Pas enek koncone, pas ning ngarepe kanca-kancane diseneni. Saipul, kowe iki nakal, kowe ngene. Akhirnya jangan salahkan anak-anak kita kalau anak-anak kita menjadi nakal. Diinginkan, oke? Kemudian yang 11, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Jadi mengasuh anak harus bareng-bareng, Bu, harus kompak, harus komitmen antara suami dan istri. Ngoten nggih? Mirang Pak Cenani. Paham, Pak Misri? Paham? Paham. Oke, Dek, tarik keras ya. Maaf, Pak. Kemudian sekarang kita lanjut ke cara mencegah kekerasan dalam masyarakat. Yang pertama, peduli pada tetangga. Ini penting, Bu. Peduli pada tetangga. Nanti kalau hubungan jenengan dengan tetangga itu bagus, kalau anak jenengan di jalan ada orang mau macam-macam, kemudian ketahuan tetangga jenengan, otomatis tetangga jenengan itu akan langsung refleks membantu. Paham ya, Bu ya? Paham. Terus yang kedua, pertemuan RT atau RW sebaiknya juga membahas tentang anak. Jadi kalau ada pertemuan RT atau pertemuan RW atau yang lain-lain di masyarakat, bisa seharusnya disisipilah sedikit, atau mungkin disisipi banyak juga boleh, menjelaskan tentang kekerasan anak dan cara pencegahannya seperti ini tadi. Saja ke nomor 3, cara mencegah kekerasan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak. Nah, sudah tahu jenengan nggih tadi Iya, nggih? tadi sudah tahu. Yang keempat, melapor kepada petugas setempat jika ada kekerasan. Segera melapor, jangan ditunda. Betul nggih? Yang kelima, jika mengetahui jika ada kekerasan anak, maka wajib membantu untuk mengamankan. Ini, Bu, minimal jenengan bisa mengamankan kalau jenengan melihat tentang kalau ada kekerasan anak di masyarakat, langsung jenengan melapor, langsung diamankan, diambil tersebut dan diamankan seperti itu. Betul nggih, Bu ya? Setelah kita mempelajari, belajar bersama banyak hal ini, Bu. Seharusnya jenengan sudah tahu apa yang jenengan lakukan jika di depan jenengan ada yang melakukan kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan non fisik. Seperti itu. Apalagi sekarang itu lagi marak-maraknya, Bu. Marak-maraknya anak menjadi sasaran kekerasan. Jadi sampai di sini sudah jelas atau belum? Sudah nggih? Sudah jelas.
kita akhiri pertemuan siang ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. semoga kita diberi kesehatan. Amin. Bulan depan kita bisa bertatap muka dalam sekolah PKH tentunya dengan tema yang berbeda. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.